Sebelum kita mulai proses belajar mengajar, saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita doa, saya periksa dulu ya kehadiran kerapian anak-anak di dalam ruangan. Ada kotoran atau apa? Coba cek dulu masing-masing. Sudah rapi supaya kita mulai. Sebelum kita mulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Dari baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari rumah sampai tiba di sekolah ini. Di sekolah ini Tuhan, kami anak-anak boleh belajar, karena Tuhan jaga dan melindungi kami dan akan diajarkan Bapak Ibu Guru, boleh kami pahami dan mengerti. Hanya ini dari harapan kami Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Bapak akan absen dulu ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran ya hari ini. Ya, Pak. Siapa yang hadir? Siapa nama ya? Ya, Pak. Alexandra Hilmara. Pak. Ilian. Hadir, Pak. Valen. Pak. Selian Bungo. Hadir, Pak. Jenita Rinjekandi. Pak. Melan. Hadir, Pak. Aristo Kakak. Hadir Pak. Putra Bani. Pak. Stefanus Mone. Hadir, Pak. Jenita Rinjekandi. Pak. Junior Darul Jamaah. Pak. Oke. Yang hadir 15 orang. Berarti Alfa. Yang sakit berapa orang? 3 orang. Nah, kita jumlahnya 20 orang. Yang hadir 15 orang. Terus yang sakit 3 orang. Sebelum itu, yang belum sempat hadir hari ini, yang sakit semoga cepat sembuh supaya minggu depan ikut kembali sesuai yang kalian ikut sekarang. Sebelum itu, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Saya minta salah satu untuk pimpin kita untuk lagu. Mari satu orang. Semuanya bangun. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
anak-anak. Sebelum kita mulai materinya, ada yang ingat materi minggu lalu? Ada apa? Perbandingan rasio, perbandingan rasional dengan perbandingan skala. Apa lagi? Itu saja? Ya, Pak. Berarti materi kita hari ini tentang perbandingan nilai dan berbalik nilai. Sebelum itu, Pak Guru akan jelaskan untuk tujuannya ya. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada yang tahu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Ada? Apa sih perbandingan? Perbandingan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Problem 1. Bagaimana hubungan harga sebuah pensil dengan harga 8 pensil yang sama? Problem 2. Apakah ada perbedaan lama waktu habisnya persediaan makanan untuk hewan ternak jika jumlah hewan tersebut bertambah atau berkurang? Jadi tujuan pembelajaran: 1. Mampu memahami perbedaan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai. 2. Mampu menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai jika besaran pertama nilainya meningkat, maka besaran kedua nilainya juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika besaran pertama nilainya menurun, maka besaran kedua nilainya juga akan menurun. Misalnya, harga sebuah pensil adalah 5.000, maka harga 5 pensil adalah 25.000. Perbandingan senilai, misalnya besaran atau variabel pertama sama dengan A, besaran atau variabel kedua sama dengan B. Maka rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Harga sebuah pensil adalah 5.000, maka harga 5 pensil adalah 25.000. Sekarang kita masuk tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, misalnya besaran atau variabel pertamanya sama dengan A, besaran variabel kedua sama dengan B. Maka rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Lama pekerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 10 orang. Jika ditambah 20 orang pekerja lagi menjadi 30 pekerja. Maka lama pekerjaan renovasi adalah 10 hari.
Sesudah itu kita sudah bahas tentang perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Nah, kita sudah bahas tentang perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Sebelum itu saya minta anak-anak untuk bentuk kelompok untuk kita kerja kelompok. Ada kerja kelompok. Saya minta siswa untuk kerja kelompok. Baik, buat 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Bapak bisa tulis. Kelompok orang maju. Ini maju. Coba yang satu pindah ke sini. Sudah dong lagi. Aku akan bagikan KPD-nya. Harus urut yang rapi. Silakan kerja kelompok masing-masing, tiap kelompok itu harus kerjasama. Ada kerjasamanya. Harus kerja. Harus kerja yang kompak supaya hasilnya juga baik. Tulis nama kelompok masing-masing. Kerjakan masing-masing, harus kerjasama. Itu sudah ada di lembaran kerja itu. Langsung isi masing-masing kelompok. Sebentar hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Harus kerjasama ya supaya Ya, Pak. hasilnya juga baik. Kenapa kerjasama? Coba buka itu, tulis, baca-baca soalnya ini. Masalah belum dapat, ini coba baca-baca. Nanti di belakangnya langsung isinya di sini ya. Kalau habis baca, nah ini ada 3 soal dikerjakan. Jangan buru-buru, harus teliti. Tiap kelompok itu harus sepakat supaya kerjasama. Satu orang kerja, satu orang diam. Harus kerjasama. Baca dulu soalnya, baru teliti baik-baik, terus langsung jawab. Ketika kalian selesai semuanya, dari kelompok 1 sampai kelompok 2 akan dipresentasikan tiap kelompok masing-masing. Jangan buru-buru, harus teliti baik-baik. Waktunya masih lama. Coba ada yang tidak tahu tanya yang bisa supaya sama-sama bisa. Isi nama masing-masing tiap kelompok. Ambil tanah masing-masing.
yang satu orang yang kerja. Nah, harus kompak seperti ini. Cari solusinya sama-sama supaya hasil sebentar baik. Ada 3 soal itu harus kerjakan dari 1 sampai 3 soal. Tiap kelompok sebentar dipresentasikan. Harus kerja sama ya. Harus kerja nomor 1 sampai nomor 3. Ada yang sudah? Belum, Pak. Nah, silakan kerja, teliti baik-baik ya supaya dapat hasilnya. Ini sudah sampai nomor berapa? Baru nomor 1. Lanjut kerja terus. Dapat hasil nomor 1 baru pindah nomor 2. Ini sudah nomor 1. Coba kerja terus nomor 2. Harus kerja sama. 1 orang kerja, 1 orang duduk. Nah, harus diskusi sama-sama supaya hasilnya bisa dapat. Iya. Iya, tulis nanti jawabnya. Macam-macam. Langsung isi di lembar.
Kerja diam ya. Iya, Pak. Bapak. Yang sudah boleh cek ulang. Iya, Pak. Tanya teman yang tidak mengerti, tanya teman yang sudah mengerti supaya sama-sama tahu. Yang lain? Kelompok satu itu saling tanya temannya yang belum bisa, tanya yang sudah bisa. Bisa tak? Ini bisa? Bisa tak? Nah, ini kelompok satu lebih semangat ini. Ini bersuara. Ini kelompok dua bagaimana? Harus kerjasama. Nah, ini seterusnya. Nah. Kenapa? Belum bisa. Nah, kerjakan lagi. Lanjut nomor 2. Iya, kerja sama-sama. Coba tulis itu, jangan saling apa. Iya, Pak. Cakar-cakar itu supaya dapat hasilnya. Harus diskusi kompak. Kasih pulpen supaya kerja sama-sama mencari hasilnya. Harus pikir, hitung baik hasilnya supaya dapat. Ada apa? Kenapa? Ini, nah, bisa tahu, bisa paham? Bisa? Apa? Nah, ini. Nah, ini. Langsung cari jawabannya langsung ini. Coba cari. Coba cakar-cakar di buku biar ambil kertas kosong supaya cakar supaya bisa dapat hasilnya. Yang lain, coba kerja. Ini, nah coba kerja, jangan diam. Isi, ambil pena. Coba isi ini. Selesaikan, coba ini, baca apa? Baca toh, apa? Soalnya ini. Baca baik-baik. Nah, baca. Harus kerja dengan tangan. Ya ini toh. Ini. Cari hasilnya dari ini. Nah, ini. Nah. Coba tanya yang bisa.
Kalian sudah? Yang belum, silakan kaji terus. Yang kalau satu kelompok sudah selesai, kalian juga isi sembarang, harus teliti ya. Tanya teman yang bisa harus tanya supaya sama-sama bisa dalam satu kelompok. Harus kerjasama. Iya. Iya. Harus. Ini kan soal ada rumusnya, langsung mencari jawabannya. Nah, ini kan belum diketahui toh, langsung cari. Iya. Harus teliti lagi. Iya, nanti dipresentasikan di depan. Iya, kelompok. Soal yang sudah, coba kita tiap kelompok untuk masuk maju di depan untuk presentasi hasil diskusi kalian. Sudah kelompok 1? Yang sudah kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok 1 silakan maju diskusikan kelompoknya. Siap-siap kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Nina. Perkenalkan nama saya Rikono. Perkenalkan nama saya Lilis. Perkenalkan nama saya Dia. Perkenalkan nama saya Ani. Ya, lanjut. Soal yang berbunyi demikian. Sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa hari proyek akan dapat diselesaikan? Adapun jawaban yang akan kami tulis di papan. Silakan. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3, perhatikan di depan 2 dan 3. Apakah hasilnya sama? Yang belum kerja harus kerja. Supaya sebentar
habis itu langsung dipresentasikan lagi. Kelompok 2, kalau belum langsung kerjakan terus. Kelompok 3 juga begitu. Habis kelompok 1 maju kelompok 2. Apa ini? Kelompok 2 perhatikan ya. Terus langsung kerja juga itu hasil diskusi kalian. Kenapa? Perhatikan di depan ya. Lihat yang lain di depan sambil kerja tugas kelompok kalian. Jadi di sini kami akan menjelaskan A itu waktu pekerjaan, B itu banyak orang, A1 sama dengan 8 hari, B1 sama dengan 15 orang, A2 belum kita ketahui, B2 sama dengan 10 orang. Jadi masuk pada rumus ini 8 hari per A2 sama dengan B2 10 orang per B1 15 orang. A2 yang belum, untuk mendapatkan A2 yang belum kita ketahui, kita akan melakukan kali sila. Jadi 10 kali A2 sama dengan 18 hari 8 hari kali 15 hari 15 orang. A2 sama, jadi kita akan kalikan 8 hari dengan 15 dibagi 10. 8 hari dikali 15 sama dengan 120 hari per 10. Jadi 120
120 hari kita akan bagi dengan 10, jadi hasilnya 12 hari. Jadi kesimpulannya, proyek akan diselesaikan dalam 12 hari. Bagaimana? Yang lain? Apakah jawabannya sama? 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 Kalau sama, berikan oplosan tepuk tangan. Satu, silakan duduk. Ini hasil research kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, silakan duduk. Siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 belum? Kalau belum, kelompok 2, kelompok 3. Belum? Coba kerjakannya supaya kita presentasikan juga untuk kelompok 2. Coba kerja. Lihat terbaik dulu. Kerja. Dan hasilnya tadi kan sama kelompok 1 toh? Perhatikan di depan untuk kelompok 1 ini. Perhatikan kelompok 1. Nah, kelompok 1 kan ada A-nya itu waktu pekerjaan. D-nya banyak orang. Berarti A1 sama dengan 8 hari. B1 sama dengan 15 orang. Berarti A2-nya ini kita belum diketahui. Berarti B2-nya sudah diketahui 10 orang. Maka supaya kita dapat A2-nya, maka 8 hari per A2. A2 kan belum kita ketahui. Sama dengan B2-nya sudah ketahui. Berarti 10 orang. B1-nya sudah ketahui 15 orang. Jadi supaya dapat A2-nya kita kali silang. A2 kali dengan B2 yang 10 orang. Terus 8 hari kali dengan B1 15 orang. Jadi 10 dikali dengan A2 sama dengan 8 hari kali dengan 15 hari. Maka A2-nya 8 hari kali 15 sama dengan 120 hari per 10. Bisa paham? Per 10. Berarti A2-nya sama dengan 11 hari. Maka kita dapat 12 hari. Kita dapat hasilnya 12 hari. Bisa paham? Bisa, Pak. Kelompok 3? Bisa paham? Bisa, Pak. Kelompok 2? Bisa paham ini? Kalau belum bisa supaya saya jelaskan ulang. Sudah bisa? Siap-siap untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Yang lain? Sudah? Belum? Coba teliti dulu baik-baik. Kalau sudah, bangun sudah. Maju, kelompok 2. Silakan bangun. Coba hapus papan. Coba ambil penghapus hapus papan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Adi dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Ilen. Perkenalkan nama saya Uli. Perkenalkan nama saya Roman. Ini soal yang berbeda dari kita. Namanya
30.000 selama 3 jam untuk memberikan kelangsungan cepat itu. Tentukan waktu yang utama digunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200. Perhatikan kelompok 1 dengan kelompok 3. Perhatikan ya, kelompok 1 dengan 3 yang belum sudah kelompok 3. Yang kelompok 2 yang masuk, perhatikan temannya supaya ada yang salah, supaya bisa dijelaskan yang bisa. Coba kelompok 3, perhatikan. Kelompok 3 belum, langsung kerjakan juga supaya habis ini kalian maju juga untuk presentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 perhatikan apakah sama hasilnya atau tidak. Perhatikannya di depan supaya kelompok 2 jelaskan materi yang mereka bawa. Yang kelompok 3 yang belum, kerjakan semua dari 1 sampai 3. Kerjakan nomor 2 supaya habis ini
Perhatikan ya kelompok 3. Yang kita akan menjelaskan tentang dit sama dengan digaji 360 untuk 3 jam. Apabila digaji 7.200 beberapa jam, waktu 1 jam waktu 1 sama dengan 3 jam, gaji 1 sama dengan 360.000. Waktu 2 belum diketahui, gaji 2 sama dengan 7.200. Waktu 1 gaji 1 sama dengan gaji waktu 2 per gaji 2. 3 per 360 sama dengan 120.000 kali per 7.200 sama dengan per 120.000 sama dengan 60 jam. Jadi kesimpulan, Pak Made harus bekerja selama 60 jam untuk mendapatkan RP 7.200.000. Sekian dari kami. Bagaimana kelompok 1? Hasilnya sama? Kelompok 2? Kelompok 3? Dari kelompok 2 hasilnya sama tidak? Kelompok 3 sama tidak? Sama kelompok 1? Sama. Pertama berikan komposan dulu untuk kelompok 2. Nah, terima kasih banyak. Untuk kelompok 2 selesai dengan kelompok 1. Tinggal kerjakan dulu ya yang kelompok 3 kalau belum selesai supaya dipresentasikan lagi. Sudah. Nah, perhatikan untuk hasil diskusi kelompoknya kelompok 2. Perhatikan di papan mana? Apa tadi? Perhatikan di papan. Kalau sudah paham ini untuk kelompok 2, sudah paham semua toh? Kalau sudah paham, supaya kita lanjut kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Saya akan bahas sedikit ya, ini tentang kelompok 2. Kelompok 2 ini soalnya begini, ditanya digaji 360.000 rupiah untuk 3 jam.
apabila digaji 7.200 berapa jamnya? Dia tanya jamnya. Maka waktu 1 sama dengan 3 jam. Gaji 1 sama dengan 360.000. Jadi waktu 1 per gaji 1 sama dengan waktu 2 per gaji 2. Karena yang belum diketahui kan waktu 2. Yang sudah diketahui gaji 2 berarti 7.200. Maka kita perkan 3 per 360.000 sama dengan X-nya kan belum diketahui. Yang sudah diketahui 7.200 sama dengan 7.200 sama dengan 120 kali X, maka X-nya sama dengan 7.200 per 120 sama dengan berapa? 60 jam. Sudah paham? 60 jam toh? Jadi kesimpulan Pak Made harus bekerja selama 60 jam untuk mendapatkan 7.200 rupiah. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Nah, selanjutnya saya minta untuk kelompok 3 untuk presentasikan hasil fisika kalian. Maju. Silakan kelompok 3. Awas kabel. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan soal yang berikut. Perkenalkan, nama saya Sarah di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Semangat. Nesa. 1. Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Rifa. Nah. Nama saya Nesa. Perkenalkan, nama saya Princess. Silakan. Berdasarkan pemahaman dari hasil pernyataan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Silakan. Yang lain diam supaya teman kelompoknya bisa presentasikan dengan aman. Yang lain diam. Lanjut kelompok 3. Kerjakan hasil diskusi kalian di papan. Cepat. Perhatikan yang di lain jangan ribut. Pak.
Perhatikan kelompok 1 dengan kelompok 2 supaya kelompok 3 itu bisa memahami apa yang mereka kerjakan. Kalau kalian ribut, mereka juga tidak bisa. Kalau kalian tenang, pasti mereka juga bisa untuk terangkan di depan. Perhatikan ya di depan. Ya Pak. Keras supaya teman di depan bisa paham apa yang kalian kerjakan tadi. Perbandingan senilai. Contohnya, 7 telur bebek harganya adalah 7.000, berapa rupiah harga 20 telur? Jawaban, 20 per 7 sama dengan 1.000. Jadi harga 20 telur bebek adalah 20 kali 7 sama dengan 20.000. Paham? Yang kelompok 1 2? Paham? Kalau paham, beri oplosan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Sudah kelompok 3? Nah, sudah tahu, sudah paham? Paham. Perbandingan senilai toh. Contohnya ada 7 telur, bebek harganya adalah 7.000. Berapa rupiah harga 20 telur? Jawabnya 7.000 per 7 sama dengan 1.000. Jadi harga 20 telur bebek adalah 20 kali 7.000 sama dengan berapa? 20.000. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, kita akan supaya kita mau semangat, mari kita apa dulu? Supaya bangun. Nah, tangan. Ayo bangun supaya kita semangat, supaya jangan mengantuk ya. Pak. Lai, tepuk tangan. Tepuk semangat. Sebelum itu, materi kita sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut materinya. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah mengerti? Kalau yang belum mengerti tolong tanya ya. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih jadi baik anak-anak, kesimpulan dari perbandingan nilai dan berbalik nilai. Kesimpulannya, jika besaran pertama nilainya meningkat, justru besaran kedua nilainya akan menurun. Atau meningkat, justru begitupun sebaliknya jika besaran pertama nilainya berkurang. Maka justru besaran kedua nilainya akan bertambah. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan latihan soal di
latihan soal untuk di rumah. Hari minggu depan dikumpulkan ya. Coba bagi satu-satu. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Semangat. Tidak ada kata menyerah. Ketika kita mau belajar maka ada kesuksesan. Tidak ada orang itu yang tidak mau belajar. Belajar dulu baru ada kesuksesan. Silakan lihat-lihat soalnya. Silakan lihat-lihat supaya nanti lihat-lihat dulu ya soalnya. Nanti minggu depan dikumpul. Coba tulis soalnya. Tulis soalnya. Tulis masing-masing soalnya. Silakan kerja itu soalnya supaya minggu depan kita bahas tentang selanjutnya. Jika kalian sudah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, maka kalian akan bisa untuk selanjutnya. Bisa tak? Bisa paham? Nah, kalau bisa paham, semangat kerjanya. Kalau sudah kerja soal, bagaimana? Sudah kerjakan? Iya, Pak. Bagaimana anak-anak? Kerja dengan semangat ya. Tidak ada yang menyerah itu tanpa perjuangan. Harus kerja, rajin, belajar supaya bisa mengerjakan soal-soal apa yang guru kasih. Bisa kan?
Bisa? Ya, tugas. Siswa yang mau sukses itu rajin belajar tiap malam supaya besok apa yang kamu bertanyakan bisa menjawab. Bisa tak? Oke anak-anak, kesimpulannya hari ini kesimpulannya itu kan kita kesimpulannya anak-anak menyampaikan materi. Nanti minggu depan kita akan lanjut ya. Materinya tentang perbandingan berbalik nilai dengan senilai. Untuk minggu depan, hari ini kita sampai di sini dulu materinya ya. Materinya sampai di sini dulu. Sebelum itu tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Saya minta salah satu siswa untuk berdoa. Sebelum doa, mau menyanyi atau apa? Mau menyanyi tuh. Mau menyanyi? Coba. Kalau sebelum doa ada yang mau menyanyi? Ini lagu hari ini merasa bahagia. Oke, sebelum doa menyanyi dulu ya. Oke, baru semua untuk menyanyi. Tanpa
kamu dari awal kami belajar hingga pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anakmu mau pulang karena Tuhan jaga dan bimbing kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Hanya ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Siap. Hormat. Terima kasih, Pak. Terima kasih anak-anak. Kalau mau pulang tolong rapikan kursi mejanya ya supaya kita pulang. Rapikan dulu kursinya baru kita pulang. Harus rapikan meja dan kursi. Nanti baru kita pulang. Rapikan kursinya. Gimana sudah rapi? Sudah rapi? Nah, silakan. Kan sudah toh? Oke. Silakan. Ingat ya, rajin datang sekolah. Besok harus datang.